Indonesia, pelanggan yang budiman. Mari tertib bayar listrik biar lebih nyaman. Bayar lebih awal, pasti lebih tenang. Biar lebih mudah download PLN Mobile. Welcome to Indonesia di PLN Mobile. Update info listrik, catat meter pengaduan. Token dan tagihan, semua dimudahkan. Tunggu apa lagi, download PLN Mobile. Sustainability. It can be a bit of a balancing act, but we all want to play our part. At Epson, we know business comes down to numbers, to performance and productivity. So, how can you get the best of both worlds? We focus on the details that make a world of difference. From heat-free technology that reduces energy usage, to revolutionary processes that transform recycling. We're committed to developing sustainable technology that makes business sense. So you can reduce energy consumption, cut down on replacement parts, and boost your productivity all at the same time. Be cool. Switch to Epson Sustainable Technology. Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Rio Maniahi di edisi siang hari ini. Masih dalam rangkaian hari ulang tahun Tribun Pontianak yang ke-13, di mana di ulang tahun kami yang ke-13 ini kami menghadirkan program spesial Berbincang Spesial Solusi 13, di mana kami menghadirkan berbagai tokoh inspiratif dari berbagai sektor yang pastinya di Berbincang Spesial kali ini kita akan berbagi cerita-cerita yang mungkin bisa menginspirasi dan juga memberikan solusi untuk para Tribuners yang menyaksikan di siang hari ini. Dan untuk edisi kali ini, wah, kalau kemarin sudah ada 2 edisi ya, kali ini kita akan masuk ke edisi pendidikan. Nah, kali ini sudah kedatangan di studio ada founder Perpustakaan Umum Bahagia Mendawai, Sinta Devianti, dengan tema kita Giat Bangun Literasi di Tengah Pandemi. Nah, kalau untuk para Tribuners yang mungkin bingung ya, selama pandemi ini kita harus ngapain nih ya, dalam sudut pandang pendidikan, ternyata kita bisa melakukan sesuatu nih selama masa pandemi. Dan sini kita akan mendengarkan, kita akan ngobrol-ngobrol, kita akan seru-seruan bersama Mbak Sinta. Iya, halo, assalamualaikum. Apa kabarnya Mbak Sinta? Baik. Gimana nih? Selama pandemi, kegiatan aman? Insya Allah aman, Bang. Insya Allah aman. Nah, ini mungkin boleh kenalan dulu nih kepada Tribuners. Siapa sih Mbak Sinta ini? Profil, boleh sedikit ceritakan profil singkatnya gitu. Ya, perkenalkan, saya Sinta Devianti. Saya founder Perpustakaan Bahagia Mendawai, sekaligus ketua nih Bang, ketua di Perpustakaan Bahagia Mendawai. Ketuanya? Ya, ketuanya. Oke. Terus sementara sih Bang, kalau ada pengkadirnya baru ganti lagi. Oh, ya. Jadi founder Perpustakaan Umum Bahagia Mendawai gitu. Iya, betul. Ini kan berarti kalau kita ngomong tentang perpustakaan berarti tentang buku-buku, Ya, betul. berarti tentang literasi. Nah, gitu. Kenapa sih seorang Sinta ini bisa concern gitu ke soal literasi? Kenapa gerakannya itu di literasi gitu?
Karena ya bang, melihat dari kondisi sekarang ya bang, kondisi sekarang lagi pandemi, karena kurang bacanya mereka anak-anak tuh, lebih dulu anak-anak lah ya bang, itu kurang. Jadi kami itu fokus lah nih bang, Sinta lebih fokus ke literasi gitu. Padahal basic Sinta ini kalau di kuliah di pertanian. Jadi beda ya? Saya pikir tadi di bidang pendidikan. Saya pertanian bang. Pertanian, wah jadi dari pertanian masuk ke literasi karena ada tadi kekhawatiran ya, karena anak-anak selama pandemi ini apalagi sekolah, mungkin sekolahnya daring, mungkin minat bacanya jadi berkurang, atau mungkin sama sekali belum ada ketertarikan dalam dunia literasi gitu. Nah, kita bicara tentang kegiatannya nih kan, Perpustakaan Umum Bahagia Mendawai ini sendiri tuh apakah ini hadir pada saat pandemi atau memang sebelumnya sudah ada tapi di pandemi semakin digalakan gitu kegiatannya? Kalau awalnya terbentuknya itu di tahun 2015 bang. Oh berarti sebelum pandemi ya? Sebelum pandemi sudah ada. Berarti udah 6 tahun. Ya, tapi baru aktifnya 2019. Oke. Baru aktif 2019. Dapatlah tuh bangunan perpustakaan tuh, satu bangunan perpustakaan disewakan tuh bang. Nah disewakan. Setelah itu tuh barulah pindah di perpustakaan di Gang Haji Rahmah dengan sekarang 2 gedung. Alhamdulillah dapat 2 gedung sekarang. Yang gedung pertama itu disewakan, yang gedung kedua itu dipinjamkan oleh masyarakat. Jadi masyarakat meminjamkan 1 buah rumah untuk perpustakaan. Wih, dipinjamkan 1 buah rumah? 1 buah rumah untuk perpustakaan. Full kegiatan perpustakaan jadi di situ. Itu bagaimana tuh pendekatannya ke masyarakat sampai bisa dapat 1 rumah? Kan awalnya kan menyewa. Ya, sampai bisa ya, ini udah ada rumah nih, boleh dipakai nih sama teman-teman. Itu bagaimana? Apakah memang ada proses pendekatannya atau ada pengajuannya atau seperti apa tuh? Proses pendekatan sih bang, proses pendekatan. Terus ada hasil nih bang, dari perpustakaan tuh ada hasil yang mereka lihat nih dampaknya tuh baik gitu pak, dampaknya baik bagi mereka. Ya, itulah mereka masyarakat pinjamkan perpustakaan tadi tuh, ruang untuk perpustakaan. Oke, nah kita agak seru nih ngomongkan sampai akhirnya dipinjamkan nih. Maksudnya kayak dipinjamkan rumah gitu kan ya? Dipinjamkan rumah, ini yang bisa akses perpustakaan di Mendawai ini sendiri itu apakah cuma anak-anak, apakah warga setempat juga yang mungkin ya pengen membaca, itu apakah juga bisa mengakses gitu? Kalau di perpustakaan tuh bang, kalau untuk umuran untuk semuanya. Jadi untuk anak-anak ada, untuk ibu-ibu, untuk bapak-bapak juga ada. Dan kami bukan hanya untuk di perpustakaan, tapi juga di luar ada bang. Ada kegiatan-kegiatan untuk memang khusus untuk masyarakat luar. Jadi tidak terfokus di perpustakaan gitu. Berarti bukan hanya, jadi program literasinya tidak hanya mengenalkan perpustakaan ya, tapi juga ada kegiatan-kegiatan di luar gitu. Nah, kalau kita ngomong tentang berarti ini kan dari 2015 dibangun, awalnya menyewa nih. Iya, menyewa. Terus akhirnya alhamdulillah dikasih lagi nih ruang baru, tempat baru gitu kan, dari masyarakat dipinjamkanlah 1 rumah. Sebenarnya visinya sendiri nih dari Perpustakaan Bahagia Mendawai ini sebenarnya apa gitu? Apakah tadi perpustakaannya untuk memperkenalkan literasi kepada anak-anak saja, atau misalnya visinya sendiri itu untuk jangka panjang, jangka pendek kayak gitu? Kalau visi kami itu bang, tujuan visi kami untuk meningkatkan, menumbuhkan minat baca masyarakat di Kampung Mendawai dan sekitarnya bang. Terus kami juga harapan kami perpustakaan itu bisa berdampak bang untuk perekonomian masyarakat. Jadi untuk perekonomian masyarakat. Jadi saat ini dampaknya tuh udah ada bang, namanya inklusi sosial. Alhamdulillah udah ada. Itu kayak gimana? Mungkin boleh sedikit diceritakan tuh. Ini kan berarti udah aktif di 2019, masuk ke sekarang udah boleh dikatakan aktif selama kurang lebih 3 tahun dan di masa pandemi ini. Jadi kurang lebih yang mungkin lah bisa diceritakan singkatlah dampak yang akhirnya membuat masyarakat nih lebih menerima nih keberadaan Perpustakaan Bahagia Mendawai itu seperti apa gitu? Kalau dampaknya sekarang nih bang, kalau di Kampung Mendawai itu sendiri itu masyarakatnya itu bekerja sebagai perajin bang, turun temurun di situ. Jadi yang perajin apa tuh? Perajin caping bang. Jadi topi caping yang jual di pasar tengah gitu tuh, itu tuh distribusinya di Kampung Caping. Dengan adanya perpustakaan dulu kan caping tuh hanya untuk petani kan bang, untuk petani. Dengan adanya perpustakaan ini, caping itu bisa menjadi inovasi kayak bentuk kecil-kecil gitu bang, bisa dipajang di rumah.
souvenir, jadi kayak gitu ya, jadi pajangan. Jadi bukan cuma hanya dipakai buat alat biar tidak panas ketika bertani gitu ya. Bertani. Jadi bisa juga untuk pajangan dan sampah-sampah itu kan kalau di tepian sungai banyak sampah nih kawan. Jadi itu sampah-sampah itu dijadikan hiasan topi capingnya sendiri. Oh, oke. Butuh berapa lama tuh sampai akhirnya warga di situ? Wah, ini ternyata bisa jadi omset nih sampah-sampah. Sedangkan kayak kita tahu ya, maksudnya kayak banyak sekali gerakan-gerakan dari pemuda Kota Pontianak yang ingin sekali pengen sungai kita nih bersih. Ya, adalah nih di Kampung Mendawi, si sampah itu ternyata dibantu nih, di istilahnya menjadi alat bantu untuk membuat pajangan kayak gitu. Itu dari Sinta sendiri waktu itu atau bersama teman-teman? Kalau kami berkolaborasi ya Bang. Kolaborasi berarti. Dengan kelurahan, dengan relawan di situ lah ya Bang, juga ada relawan dari luar kayak Akademi di Kementan. Nah itu bekerja sama lah tuh Bang, dengan bekerja sama itu terbentuklah bank sampah di sana. Bekerja sama lagi, adanya terbentuk perpustakaan tuh jadilah tadi itu inovasi capingnya jadi caping hiasan, untuk hiasan lagi caping tani, karena kalau caping tani ini kan Bang hanya ya untuk petani ya. Kan? Masuk kayak di Pontianak kan udah mulai kurang ya orang petani ya. Kalau di Pontianak kurang kan, kalau itu hanya untuk orang yang bertani ya. Orang banyak sekarang jualan. Jualan. Jadi makanya dari itu kami mikirkan bagaimana sih cara meningkatkan ekonomi ini dengan kerjaan mereka kan. Nah ya udah kami membuat inovasi seperti itu tadi itu, seperti caping hias. Caping hias. Kan tadi kan ada pendekatannya lah juga dengan selain dengan masyarakat, dengan berarti tokoh-tokoh masyarakat di sana lah ya, ada juga berkolaborasi. Ya. Sempat menghadapi kesulitan nggak untuk mungkin soalnya menyatukan visi yang sama nih buat bantu orang nih kita nih, kan kadang-kadang kan orang kan mungkin karena ada kesibukan, ketersediaan waktu atau mungkin berbeda visi misi. Itu butuh berapa lama tuh untuk akhirnya kita satu visi nih, yuklah kita bantu, kita kerja sama-sama gitu? Kalau itu untuk waktunya sekitar 1 tahun lah ya Bang. Lama juga ya. 1 tahun, tapi ya. 1 tahun itu udah mulai dampak lah, dampaknya itu udah benar-benar ada hasil lah gitu Bang. 1 tahun itu. Gitu. Itu berarti sambil jalan lah ya, sambil jalan. Itu ya. Karena kami di sana bukan hanya literasi yang kami kerjakan, kami juga mengikuti kegiatan-kegiatan masyarakat Bang, kayak misalnya membersihkan sungai itu kan banyak sampah kan, jadi kami ikut serta juga di situ tuh Bang. Penasaran juga sih di awal, gimana sih sampai akhirnya, saya mau tanya nih, Sinta ini sebenarnya orang mana nih? Apakah memang Mendawai ini kan kita tahu di daerah Jalan Imam Bonjol ya? Apakah memang aslinya orang Mendawai, sehingga kayak mungkin biasanya kalau orang putra daerah tuh, putra lokal tuh kayak ada mungkin ada mimpi-mimpi nih dari kecil, nanti kalau aku udah besar, ketika aku sudah memang bisa memberikan kontribusi, aku mau memberikan ini nih buat kampung aku misalnya. Sinta sendiri dari Mendawai? Kalau Sinta relawan di sana Bang. Oh, relawan? Iya, volunteer. Kenapa bisa akhirnya berkegiatan di Mendawai nih? Aslinya dari Kubur Raya Bang. Dari Teluk Pak Kedai. Oh, jauh juga ya? Iya. Ini bolak-balik berarti setiap hari? Tinggalnya di Parit Bugis Bang. Oh, tinggalnya di Parit Bugis. Aslinya ya. dari Teluk Pak Kedai. Kenapa bisa memutuskan berkegiatan atau melakukan kegiatan relawan di Mendawai gitu? Apakah sebelumnya pernah ada latar belakangnya lah yang kita bahas? Jadi kan orang kan pasti, Sinta ini budak mana? Budak Mendawai bukannya. Coba. Awalnya tuh Sinta di sana tuh sebagai volunteer programnya dari Akademi di Kalimantan Bang. Volunteer programnya. Jadi di sana Sinta diminta untuk mendampingi Kampung Mendawai tadi ini Bang, Kampung Mendawai dengan itulah Bang, dengan menjadi ketua perpustakaan bagi Mendawai. Awalnya tuh Sinta diharapkan di sana sebagai pendamping karena remaja di sana tuh belum bisa menjadi pemimpin. Nah, misalnya. Jadi Sinta ini diminta untuk mengajarkan adik-adik gitu di sana, menjadi ketua perpustakaan. Nah, itu sih awalnya Bang. Ada akhirnya ya sampai sekarang Sinta di sana. Di awal-awal apa yang kesulitan yang dihadapi di awal-awal memulai ini semua? Kalau kesulitannya ya itulah Bang, masyarakat nih tidak percaya kalau misalnya perpustakaan itu bisa menumbuhkan mengubahkan dunia. Pokoknya awalnya ya sangat Bang, sangat
dia nakkan masyarakat tuh perpustakaan tidak ada apa-apanya dibilangkan ya. Tempat don tuh kan kalau misalnya pengurus nih kan rata-rata remaja nih bang, remaja di Kampung Mendawai, don mereka don. Gimana nih ya, sekali ada Sinta nih gimana ya meningkatkan semangat mereka lagi, bagaimana untuk anak masyarakat ya dengan diri kita dari Sinta menunjukkan kalau misalnya kita bisa, kita arahkan dulu untuk pengurus bang, kita bisa, kita mampu insyaallah. Nah, kan ada semangat pengurus, kami membuktikan kepada masyarakat adanya perpustakaan itu bisa berdampak untuk menumbuhkan minat baca, untuk menampakkan ekonomi, itu sih bang. Wah, dan itu berprosesnya Ya, lumayan, prosesnya akhirnya lumayan. tadi bisa mengembangkan ide-ide lagi. Tapi kan tadi kan diceritakan juga mengajak nih Ya. remaja-remaja sekitar. Untuk remaja-remajanya sendiri sangat welcome berarti ya, Oh, sangat remaja terbuka gitu dengan adanya perpustakaan ini gitu. Mungkin agak sulit adalah Warga-warganya bang. warga yang lain yang mungkin ngerasa kayak mungkin ini sebuah apa ya, tempat yang asing Ya, lah buat asing, mereka. betul. Itu dapat buku-bukunya dari mana waktu itu? Kebetulan apakah dari donasi, apakah juga memang sudah disediakan dari kegiatan Sinta tadi? Kalau awal bukunya itu dari kelurahan ya bang, dari kelurahan memberikan kami sekitar 20-an buku. 20 buku mulainya ya? Awalnya 20-an buku, dan lama-lama kelamaan tuh ada membuka donasi dari masyarakat, dan sampai sekarang buku-buku di Mendawai itu adalah hasil dari donasi masyarakat. Itu kurang lebih berapa nih sekarang? Sekarang 5.000 lebih bang. 5.000 lebih? Ya, Dan itu udah 5.000. dikategorikan masing-masing udah. sesuai kebutuhan? Sesuai kebutuhan standar nasional. Luar biasa, dimulai dari 20 Ya, buku dari 20 ya. buku. Dimulai dari seorang relawan datang dari kampung lain, main ke kampung orang, buka perpustakaan, mulai 20 buku. Iya, 20 buku. 20 buku tuh boleh dikatakan bukan perpustakaan kan? Itu kayak aku Bukan. punya buku nih, Iya. dipinjam-pinjamkan saja Betul, kepada betul, teman-temanku. Akhirnya sekarang punya 5.000 buku. 5.000 buku. Mungkin itu udah 5.000 buku yang hasil sortiran kali Iya, ya? hasil sortiran masih ada lagi beberapa buku dari donasi kemarin, masih banyak gitu bang, belum Luar disortir. biasa. Yang disortir tuh baru 5.000-an. Sekarang kira-kira timnya udah ada berapa tuh untuk membantu jalannya dua titik perpustakaan nih? Tim kami ada 8 bang. 8 ya? Iya, 8. Itu berarti yang berganti-gantian lah Iya. untuk membuat jadwal. Mungkin ada jadwalnya nggak sih visitnya? Ada jadwalnya kan di perpustakaan tuh ada pengurus bentuk-bentuk terus kayak Kak Sintas ketua, ada sekretaris, ada bendahara, ada seksi pengadaan pengolahan, ada seksi pelayanan, dan ada seksi penumbuhan minat baca tuh bang, penumbuhan baca dan publikasi. Wih, mantap ya, gitu. berarti. Dan itu tuh gimana akhirnya ini kan kita senang gitu ya, maksudnya kayak dari diri kita sendiri yang dulu tuh punya niatnya sendiri, akhirnya kita bisa berkumpul bersama-sama, ketemu sama orang-orang yang satu visi, betul. tujuannya sama-sama buat kebaikan kayak gitu kan. Saya nggak bayangkan sih, maksudnya kayak dari mulai 20 buku jadi 5.000 Iya, tuh kan dari dalam 20 waktu, buku. walaupun kata orang butuh 3 tahun loh, nggak masalah waktunya, tapi adalah semangatnya untuk dari, kalau orang kan mikir 20 buku perpustakaan mau sampai mana? Kalau katakanlah Iya, Bang, anaknya, betul, Bang. iya kan, kalau anaknya di situ ada 200 anak, kan bergantian lah dia satu orang sebuku-sebuku. Untuk sistem peminjamannya nanti kita akan lebih Oke. lebih dalam lagi nanti tentang itu. Untuk ini kan tadi kan dapat dari buku-bukunya sendiri, ini kan dapat dari donasi apa segala macam kayak gitu kan. Itu penyebaran donasinya seperti apa ke orang-orang informasinya kayak untuk Bang? dapatkan donasinya tuh? Apakah memang ada kegiatannya atau misalnya ada promosi-promosi yang disebarluaskan kayak gitu? Kalau kami untuk mencari donasi itu bang, menginformasikan di Instagram. Oh, Instagramnya ada nih, ada perpustakaan Bahagia Perpustakaan Bahagia Mendawai. Mendawai, Facebook, YouTube, dengan YouTube-nya ada juga? Di YouTube ada. Weh. Nah, jadi di situlah bang kami menganakkan siapa yang mau ingin berdonasi untuk memberikan buku di perpustakaan ya silakan gitu. Mungkin awal-awal sempat kaget gak sih ternyata kita bisa dapat akhirnya Iya, sebanyak kaget lah bang, tapi capek gak sih bang ya? sortir ya. Sortir Karena kan bang. tidak semua buku bisa diakses anak-anak Ya, umur sekian gitu. Apalagi di Mendawai ini pengurusnya ya remaja-remaja nih bang. Nah, tahu remaja nih kan ada moodnya, ada ndaknya, itu agak susah tuh bang. Mungkin ya mungkin ya selalu ada mimpi lah Ya, kita kan, ya, dengan adanya betul. kita donasi ini buku kita bertambah. Ya. Tapi sekalinya mau bertambah 5.000.
Ya banyak. Makanya memang butuh satu rumah lagi, dan itu berarti dibuat settingan seperti layaknya perpustakaan, Iya, layaknya atau ada perpustakaan. raknya, ada segala macam kayak gitu. Sesuai dengan perpustakaan bang, ada rak. Rak tuh bukunya juga berpisah bang. Misalnya buku referensi ya, buku karya lokal dari penulis lokal ya, penulis lokal. Oh gitu. Ya buku baru. Nah kalau misalnya buku campuran gitu ada geraknya tuh bang. Oh itu Sinta dapatkan sendiri ilmunya terus dibagikan ke teman-teman, atau sebelumnya Sinta memang udah mempelajari? Karena kan setahu saya perpustakaan itu kan juga ada ilmu-ilmunya kan, Iya, karena ada betul. kategorisasinya Kategorinya. segala macam gitu. Apakah sempat bertanya daripada kawan-kawan yang mungkin lebih paham atau bagaimana? Kalau untuk itu lebih mempelajari ya bang, lebih mempelajari. Terus juga ada dampingan dari perpustakaan ya bang, Dinas Perpustakaan Kota Pontianak juga, juga ada mendampingi. ya, mendampingi. Ya. Jadi Tapi di awal-awal itu udah mulai dampingin waktu buku masih 20. oh, itu lah ya? kan itu, Sudah dari perpustakaan Ibu. itu masih enggak tahu apa-apa lah itu bang. Di tahun berapa tuh? Mulai kayaknya aku butuh nih untuk Kalau di situ berkomunikasi dengan Dinas Perpustakaan. itu enggak lama sih bang, di 2019 juga, sekitaran akhir tahun lah. Oh, menjadi udah mulai masuk pandemi dong lo itu Pas ya. perlombaan itu bang, pas pendekatan perlombaan 2019 kan kami sudah juga ikut lomba tuh. Oh, lomba apa tuh? Lomba perpustakaan. Oke. Nah, itu udah mulai dia diajarkan bagaimana sih cara pengolahan buku, input buku. Nah, di situ sih bang. Wah, nah ini Tribuners ya, ternyata untuk kita membangun sebuah kegiatan itu, ya kita mungkin nih punya nih niat yang niat baik itu luar biasa sekali nih Tribuners. Tapi kalau kita menjalankannya sendiri mungkin boleh, bukan berarti tidak akan berhasil, tapi mungkin agak lama prosesnya. Jadi berprosesnya itu mungkin agak lebih sulit gitu. Tapi ternyata dengan kita bisa mengumpulkan orang-orang yang punya niat yang luar biasa tuh, dimulai dari 20 buku, sekarang Perpustakaan Bahagia Mendawai sudah punya lebih dari 5.000 buku, dan masih ada beberapa buku yang masih belum melewat proses sortir. Berarti dan ini Tribuners juga yang mungkin ya punya stok buku di rumah. Pastinya buku-buku dalam keadaan baik ya, dalam keadaan baik, dan juga bisa memberikan inspirasi lah untuk para teman-teman kita di Perpustakaan Bahagia Mendawai. Mungkin bisa nanti menghubungi Kak Sinta ini untuk bisa berbagi gitu waktu dan juga bukunya gitu. Ini luar biasa sekali nih ya hari ini. Maksudnya saya nggak bayangkan gitu loh, maksudnya kayak sendiri terus, karena kan berkomunikasi itu nggak gampang gitu kan. Berkomunikasi itu tidak semudah mengajak orang gitu. Sepertilah misalnya dengan adanya berbincang spesial kita kali ini di Sulawesi 13 yang didukung oleh PLN Kalbar, Excelsiata, dan juga Epson ini, kita harapkan Tribuners nih juga akhirnya bisa nih menularkan semangat-semangat relawan seperti ini. Dia tidak mesti tentang perpustakaan sih ya kan. Iya, betul, kan tergantung lagi setiap, biasanya kita mulai dari lingkungan kita yang terdekat dulu gitu. Betul. Karena kebetulan tadi ada kegiatan lah yang mengharuskan Sinta untuk mengunjungi nih Kampung Mendawai dan melihat nih bagaimana situasi di sana, apa yang dibutuhkan lah nih. Ternyata literasinya rendah, dan saya rasa literasi itu sangat penting sekali. Iya, betul. Kita sekarang dengan hidup yang berdampingan dengan sosial media, berdampingan dengan segala macam, mana hoax, mana nyata nih tidak bisa kita bedakan. Kemampuan literasi itu adalah membuat kita tuh jauh lebih memahami dan jauh lebih bisa menganalisa lagi ke depannya. Apalagi kalau buat anak-anak, wah sangat penting ya. Sangat penting. Sangat penting sekali. Apalagi sekarang sekolah online dan segala macam, mereka sangat butuh apa istilahnya asupan-asupan ilmu dari luar sekolah. Karena sekarang mungkin sekolah mungkin lebih pendek ya waktunya, atau mungkin bisa jadi lebih panjang. Tapi kalau mereka tidak punya asupan-asupan literasi yang cukup, wah susah. Ya susah. Itu zaman dulu, gitu zaman sekolah dulu. Ini Tribuners ya pasti yang milenial pasti tahu. Kita tuh zaman sekolah baru masuk hari pertama tuh yang dilakukan oleh sekolah apa? Minjamkan buku. Iya, minjamkan buku. Dan harus disampul. Nggak boleh dicoret, harus bagus. Nggak boleh kasih nama. Kalau mau kasih nama dikasih stiker lagi, tapi nggak boleh menyentuh halaman buku. Saking buku tuh dulu tuh berharga sekali. Iya. Kalau sekarang ini kan kebanyakan anak-anak ya main HP, Iya kan, main game. Mungkin dia bisa. bisa juga dapat informasi, tapi bukan berarti informasi yang dibutuhkan untuk usia dia, kayak gitu. Aduh, kalau misalnya ngomongkan tentang literasi ini, saya kebetulan bukan orang yang
minat membaca, yang punya minat baca yang luar biasa, tapi saya adalah beberapa memang buku yang saya tertarik, saya punya karena balik lagi itu untuk kebutuhan pengetahuan kita. Jadi sekarang buku tuh juga bisa jadi pengobat mental Ya, betul, kita. Bang. Jadi Betul. sekarang buku tuh tidak cuman kayak buku tuh tidak cuman buku pelajaran. Orang-orang ini kan kalau kita Banyak, ngomong Bang, masalah buku karya-karya nih kan ya itu. Kak. Iya. Kak Sinta ngomongnya konak novel, komik, buku pelajaran. Buku pelajaran. Sedangkan sekarang buku-buku tuh banyak sekali, ada buku pengembangan diri. pengembangan diri. Saya paling suka tuh kalau saya Kreativitas. pengembangan diri. Iya, banyak di situ Bang. Banyak kan Iya. gitu. Oke, nih kalau kita ngomongkan lagi nih tentang perpustakaan Bahagia Mendawai nih. Nah, tadi kan dibilang kita tidak hanya menyediakan perpustakaan, tadi Iya, juga betul. sempat ada disinggung lagi, ada juga pengembangan pemberdayaan masyarakat. Iya. Selain itu mungkin ada program lain apa lagi nih yang ditawarkan nih selama pandemi dari perpustakaan Bahagia Mendawai? Kalau dari kami, kalau untuk di Kampung Mendawai sendiri itu ada kayak inovasi Bang, inovasi. Yang kalau di Mendawai itu namanya siberliterasi. Gimana? Siberliterasi. Literasi. Singgah berkreasi dan literasi. Singgah berkreasi dan literasi. Tuh itu ya, singkatannya. Tribuners namanya siberliterasi. Ya, Singgah berkreasi dan literasi. Ah, itu apa tuh programnya tuh? Jadi masyarakat di sana belajar menumbuhkan minat baca, ya kan, belajar juga sekaligus berkreativitas Bang. Oke. Nah, jadi kami memberi kayak yang udah yang dilakukan itu kayak memberi materi tentang untuk adik-adik sih Bang, bagaimana sih membuat netbook. Jadi mereka lah membuat netbook gitu. Jadi ada hasil karyanya Bang, ada hasil karya yang dihasilkan setelah mengikuti kegiatan inovasi tersebut. Wah, ya itu kan manfaatnya literasi tuh Ya. membuka cakrawala Ya, kita, cakrawala. membuka kreativitas kita yang tadi kita tidak tahu jadi tahu, Ya, yang kita betul. udah tahu kita pengen coba, Ya, betul. udah coba kita pengen evaluasi, kita evaluasi. pengen perbaiki Ya, terus gitu. Nah, jadi kegiatannya tuh ternyata bukan dibilang cuma ngadakan perpustakaan ya, tapi bagaimana perpustakaan ini menjadi tolak ukur kreativitasan masyarakat di sana gitu, khususnya juga buat anak-anak, buat masyarakat. Jadi kayak dari apa yang dia baca ini dia bisa menghasilkan sesuatu. Iya betul. Wah. Kalau untuk emak-emaknya yang sudah kami berikan tuh pembuatan bros Bang. Nah, Bros? udah ada hasil yang ibu-ibu untuk berjualan. Nah, itu udah ada Bros hasilnya. dari? Bros dari barang-barang bekas Bang, kayak kain bekas. Nah, itu Oke. dibuat. Nah, itu. Oh. Kalau inovasi banyak ya Bang, inovasi yang kami berikan kepada masyarakat tuh ada sekitar 6 atau 7 gitu inovasinya. 6 atau 7 inovasi selama kurang lebih 3 tahun belakangan ya. Kalau untuk masyarakat di luar Mendawai itu namanya JELI Bang, jejak literasi. Nah, jejak literasi itu sama untuk itu tuh kemarin yang sudah pernah dilakukan itu di Gang Kamboja Bang. Nah, kemarin Kamboja kami berikan melakukan JELI di sana dengan menampilkan beberapa pemateri lah ya Bang, kayak pemateri kayak ada dongeng di sana, kami berikan dongeng sama sulap. Jadi kami itu menghibur adik-adik di sana, dan menghibur baru nih mengajak mereka membaca dan membaca-baca, itu mengajak mereka untuk menggambar apa sih keinginan mereka untuk masa depan. Jadi itu kami tahu nih untuk selanjutnya apa sih yang kami berikan lagi di sana gitu. Luar biasa. Jadi apa ya? Benar-benar menggali potensinya tuh bukan hanya dengan observasi, bukan cuma dengan mengadakan riset, tapi langsung terjun survei survei dan analisa kebutuhan. Ya, betul. Dianalisa kebutuhannya apa? Wah, PR-nya jadi banyak dong ya. Karena kalau kita kayak gitu kan kita bicara tentang betapa banyaknya mimpi anak-anak. Pontianak nih ya, khususnya mungkin teman-teman yang tinggalnya di tepian sungai, yang udah terbiasa dengan culture-nya, dengan kebudayaannya masing-masing, di mana di sini kita bukan berarti apa yang sudah selama ini dibangun mereka itu dalam kategori butuh diperbaiki, bukan, tapi kita ingin mereka lebih punya kecintaan lagi gitu dengan di mana mereka berasal, dengan menjadi orang yang lebih baik terus. Ya, betul. Pendidikannya lebih baik. Kalau dengan literasi yang cukup nanti dia bisa menjelaskan dari mana dia berasal, bangganya dia jadi orang Pontianak, itu yang kalau kita paling penting. Kadang-kadang tuh itulah yang kita perlu tanamkan ya, betapa memang tidak adalah tempat yang sempurna, tapi menurut saya tuh
kalau saya sendiri, karena saya juga berasal dari Siantan, Oh, saya orang Pontianak ya bang. orang Pontianak juga, dan saya sangat merasa apa ya, dengan adanya banyak akses informasi, dengan kita bisa membagikan apa yang kita selama ini dapat pelajari dengan kita katakanlah dengan orang terdekat kita dulu, dengan keluarga kita, dengan adik-adik, itu tuh serta-merta akan membuat apa ya, sudut pandang yang lebih baik, gitu. Jadi kita tidak terfokus pada hal yang negatif, kejelekan, kekurangan, kita lebih gali potensi. Ya, Kalau kita potensinya. ngomongin tadi kan buku 20 mau jadi apa? Iya. Betul. Mau sampai mana nih 20 buku 20 ini? buku kan, Belum tentu juga 20 buku ini sesuai kebutuhan adik-adik kebutuhan kan. Tapi masyarakat ternyata sana. kalau kita ngeliat dari sisi kurangnya ya kita akan down gitu. Iya, Tapi kita betul. lihat dari segi potensi yang bisa Potensinya. potensinya itu luar biasa. Jelly tadi ya, jejak literasi gitu. Berarti ini udah mulai berjalan dong, tidak cuma di Mendawa ya, udah Udah masuk berjalan, Bang. Kamboja. Udah masuk. Kami juga ada gerobak bang, gerobak. Apa lagi? Nah, Bang? gerobak gitu kayak apa ya, pustaka bergerak bang, pustaka bergerak, membawa buku-buku nih untuk membawa buku di gang-gang, siapa yang mau membaca ya kami berhenti situ. Gitu. Ada memang ada gerobak yang memang khusus untuk menyimpan bukunya bang di situ. Jadi kayak apa, pustaka bergerak lah bang, pustaka bergerak di situ. Gimana sih dapat memunculkan ide-ide seperti itu Kak Sinta? Karena apa ya, dengan mendraft berarti ada 8 tim gitu ya. Seberapa seringnya Kak Sinta dengan teman-teman tuh mengadakan mungkin ya rapat atau Iya. misalnya evaluasi sampai akhirnya muncul ide-ide ini gitu. Kalau dapat idenya itu bang, lihat dari perpustakaan yang udah maju dah ya bang, perpustakaan yang maju, terus kebutuhan masyarakat nih, kebutuhan masyarakat. Kalau misalnya kenapa kami mengadakan kayak gerobak baca itu kan, tak mungkin kami membawa buku-buku itu nak pakai apa kan, nak pakai sepeda motor nak bisa kan. Jadi kami buatlah tuh bang gerobak baca untuk menjangkau tempat-tempat yang memang susah gitu, susah untuk dijangkau kan. Makanya kami buatlah gerobak baca tadi itu. Gerobak baca itu dapat gerobaknya macam mana? Dapat gerobaknya, alhamdulillah dapatnya dari kelurahan bang, kelurahan, bantuan dari kelurahan sama kecamatan. Nah, Pengadaan lah ya, dia pengadaan. dibantu ada pengadaan. Ya. Oh, memang mau ada niatnya, Ya, atau niatnya betul. memang baik itu pasti ada aja jalannya gitu ya. Terus kami juga ada pojok literasi bang. Ada lagi. Nah, masih banyak Pojok bang. literasi ini macam mana lagi? Pojok Seru literasi. nih, seru nih kita nih. Pojok literasi itu kayak menyimpan rak lah bang, model rak, tapi dia di pohon literasi namanya. Jadi kami menyimpankan di tempat-tempat yang memang ramai bang, kayak di kafe, kami simpan di situ rak pohon literasi di situ. Di area Mendawa ya tapi. Di area Mendawai. Kami ini saat ini memang pengen nih ke tempat-tempat lain nih bang, tapi belum dapat. Kemarin kami pengennya di sekitar Gang Darsyad bang, Gang Darsyad kami itu pengennya disimpan di situ kan, karena ada rumah makan untuk mahasiswa tuh pengennya di situ. Tapi setelah kami meminta izin sama warga, sama ibu di pemilik di situ lah, katanya takut nanti kehilangan, dibilang. Bukunya rusak. Nggak usah lah kak, ya udahlah bu, nggak apa-apa. Jadi masih mencari ini bang untuk tempat-tempat yang untuk memang di pojok literasinya. Oke. Jadi pengennya tuh memang jangkauannya luas gitu bang, nggak hanya di Kampung Caping gitu, nggak di Kampung Mendawainya sendiri. Wah, luar biasa ya. Ada jelly, ada gerobak, banyak, ada Bang. literasi, dan ini buat apa ya? Dan ini buat warga di sekitar Mendawai pasti sangat senang ya. Kalau buat saya sih ini sangat menyenangkan gitu, karena sekarang di masa pandemi seperti ini, di mana saya tidak melarang untuk membuka media sosial sering, tapi ternyata harus juga difilter tuh apa nih yang sebaiknya kita konsumsi dan sebaiknya tidak. Tapi buku itu mutlak tuh kan, Iya, karena dengan satu kali kita memilih buku, entah itu dari covernya, entah dari judulnya, pasti akan banyak sekali manfaat yang kita dapat dari mengakses buku itu. Makanya kalau untuk warga Kota Pontianak yang mungkin misalnya kalau bahasa sekarang gabut, Iya, gabut, kan, silah. jangan mager-mager, jangan gabut, mampirlah ke Kampung Caping Iya, di ke Kampung Mendawai, ke Caping, perpustakaan Bahagia Mendawai Bahagia ya, Mendawai. baca lah, karena sudah disediakan kurang lebih ada 5.000 buku. Ada tadi namanya jejak literasi, kalau pengen ikut Literasi. aktivitasnya seperti apa, mungkin tahu, mungkin pengen jadi narasumbernya, mungkin berbagi Bisa kan, karena kita banget. tahu misalnya biasa kan ada orang tuh yang ternyata baru mengenal potensinya itu karena membaca. Iya betul. Iya kan? Iya, Biasa ada, betul. oh ternyata saya bisa masak. Iya betul. Karena Bang. saking sukanya dengan Dengan buku-buku buku bacaan yang tersebut. temanya tentang masak-masak, akhirnya dia jadi chef, atau dia bisa buka usaha makanan.
yang tadinya misalnya yang tak bisa nyanyi jadi bisa nyanyi, saking banyaknya buku tuh, karena buku itu kan butuh ketekunan ya. Tidak hanya bisa kita skip nanti habis itu kita mungkin bisa, tapi kalau buku tuh kadang-kadang kalau saya sih tipikal kayak saya tuh, kalau saya soal literasi tuh saya akan lihat buku ini ada berapa bab dulu, dan setiap bab itu dia memakan berapa halaman. Karena saya tidak mau baca itu berhenti tapi tidak di bab itu habis gitu. Karena saya akan paksakan diri saya bahwa di bab ini saya sudah selesai, baru saya mungkin mau istirahat dulu baru mulai bab lain. Karena kalau gantung nanti tuh saya lupa tadi apa ya, ini bercagi cerita. Kalau udah kita satu bab kita dapat keseluruhannya tuh. Kalau dari literasi sendiri nih, kita keluar sedikit dari pertanyaan nih. Kalau Kak Sinta sendiri mulai punya rasa senang gitu, gemar gitu dengan dunia literasi ini dari sejak kapan? Kalau Sinta semenjak kuliah tuh Sinta udah menjelajahi tentang literasi Bang. Kan Sinta juga penulis di sini, belajar menulis kan, belajar menulis. Dengan seiringan itu melihat sekarang kan dampak apa yang akan kita dapat dengan belajar, dengan membaca gitu kan. Nah, itulah Bang hasilnya. Oke. Awal-awal apa yang dibaca tuh? Awal kalau Sinta kalau di SMA Sinta lebih ke novel Bang. Novel ya? Ya, novel. Udah selesai kuliah, berlanjut kuliah Sinta lebih ke pengembangan diri Bang. Pengembangan diri. Jadi mengetahui ini apa sih biar potensi Sinta kan kuliah di pertanian. Tapi akhirnya belajar dengan baca buku tadi kan potensinya ada di sini tentang literasi. Ya udah Sinta lanjutkan. Nah, terus berjalan waktu kan menyenangkan di situ Bang, menyenangkan. Nah, dan menyenangkan juga banyak ilmu lah didapat di situ. Jadi ya sekarang lah sampai sekarang menggunakan literasi gitu. Harus dimulai ya. Iya, harus dimulai Bang. Karena kan literasi kan kalau baca buku ini kan kita butuh konsistensi nih gitu. Betul. Jadi tapi mulailah dengan membaca buku entah itu sesuai dengan keinginan kita, kesenangan kita atau sesuai kebutuhan. Biasanya kan juga karena kan buku banyak. Biasa kan juga orang tuh terjebak akhirnya suka literasi karena kebutuhan studi. Iya, buku studi. Karena harus mengadakan banyak sekali bacaan-bacaan untuk untuk mendukung program belajarnya dia kayak gitu. Jadi mau nama akhirnya dari mulai situ keterusan. Kesenangan yang tadinya cuma pengen sampai S1 sampai S3 kayak gitu-gitu kan. Betul. Jadi wah senang sekali. Jadi kalau ngomong tentang literasi ini sangat panjang dan sangat krusial sekali posisinya sekarang di masyarakat ya Tribuners untuk kita semua. Jangan juga kita berpikir literasi itu semuanya tentang buku gitu, tapi ada semuanya yang bisa mendatangkan informasi gitu ke kita itu adalah literasi. Makanya membaca sekarang adalah skill yang sangat dibutuhkan. Betul. Membaca dengan baik dan benar. Bukan cuma baca judul, bukan cuma baca headline, bukan cuma baca kalimat pertama, tidak bisa. Kita harus baca secara utuh. Untuk kita bisa menyimpulkan apa yang kita baca ini bermanfaat atau enggak, kayak gitu ya. Oke. Nanti kita akan ada 2 sesi, tapi untuk menutup sesi pertama ini nih ada satu pertanyaan terakhir dari saya. Setelah ini kita akan ada sesi ini bicara tentang soal literasi nih. Tantangannya sendiri, nih kalau kita ngomong tadi memang ada beberapa tantangan di awal karena mungkin di awal-awal tadi kesulitan diterima nih dengan masyarakat karena mungkin ini hal yang baru. Seiring berjalannya 2019 ke 2021, kira-kira sampai sekarang masih ada nggak sih tantangan yang menurut Sinta dan teman-teman di Perpustakaan Bahagia Mendapat masih perlu perjuangan untuk ditaklukkan nih? Entah apakah minat membacanya atau misalnya ada faktor eksternal lain yang datang dari program ini sendiri kayak gitu. Kalau dari tantangannya Bang untuk saat ini, alhamdulillah udah selesai semua. Alhamdulillah. Masyarakat sudah juga mendukung, masyarakat juga sudah mengetahui dampak dari perpustakaan, jadi sangat-sangat mendukung dan masyarakat sekarang sama perpustakaan. Jadi aman, tanda tantangan tuh udah luar biasa. Jadi nggak tantangannya sekarang gimana caranya mungkin ya biar kita tetap semangatnya tetap terjaga. Tetap semangat. Nah, itu tantangan dari Sinta tuh Bang. Tantangan untuk menjaga nih semangat untuk remaja yang jadi pengurus nih, bagaimana sih mereka tetap semangat. Bayangkan Bang, buku 5.000 mereka input di laptop terus diolah lagi, itu yang buat mereka down. Jadi itu memang dari Sinta harus menyemangatkan mereka. Nah, itu sih tantangan itu lebih dari pengurusnya. Kalau untuk masyarakatnya ya insya Allah udah aman. Untuk lingkungan sudah
kondusif lah. Kondusif ya Bang. Sudah betul. kondusif. Baiklah Tribuners, kita akan ngobrol lagi bersama Sinta Devianti. Ya. Nah, ini adalah founder dari Perpustakaan Bahagia Mendawai. Sudah banyak tadi yang kita bicarakan tentang bagaimana proses di awal dari mulai 20 buku menjadi 5.000, dari yang sulit diterima masyarakat sehingga sekarang juga bisa bekerja sama dengan beberapa komunitas lain dan juga tokoh masyarakat setempat gitu. Tapi pastinya masih banyak lagi cerita yang inspiratif dari Berbincang Spesial Solusi 13 yang didukung oleh PLN Kalbar, Excelexiata dan juga Epson kali ini. Tapi kita saksikan dulu yang berikut ini. Welcome to Indonesia, pelanggan yang budiman. Mari tertib bayar listrik biar lebih nyaman. Bayar lebih awal, pasti lebih tenang. Biar lebih mudah download PLN Mobile. Welcome to Indonesia di PLN Mobile. Update info listrik, catat meter pengaduan. Token dan tagihan, semua dimudahkan. Tunggu apa lagi, download PLN Mobile. Sustainability. It can be a bit of a balancing act, but we all want to play our part. At Epson, we know business comes down to numbers, to performance and productivity. So, how can you get the best of both worlds? We focus on the details that make a world of difference. From heat-free technology that reduces energy usage to revolutionary processes that transform recycling. We're committed to developing sustainable technology that makes business sense. So you can reduce energy consumption, cut down on replacement parts, and boost your productivity all at the same time. Be cool. Switch to Epson Sustainable Technology. Halo Tribuners, kembali lagi di Berbincang Spesial Solusi 13 dalam rangkaian hari ulang tahun Tribun Pontianak yang ke-13 juga pastinya, dan didukung penuh oleh PLN Kalbar, Excelexiata dan juga Epson. Dan masih bersama Kak Sinta Devianti, founder dari Perpustakaan Perpustakaan Bahagia Mendawai, dengan tema kita giat bangun literasi di tengah pandemi. Sekarang kita mulai masuk. Waduh, ini karena nggak mau ya, kita sebenarnya kalau kita mau obrolkan udah mulai bosan nih ngomongin tentang pandemi. Tapi karena memang sekarang kita dalam kondisi seperti ini, tentunya banyaklah yang berdampak gitu. Banyaklah dampak dari pandemi ini sendiri. Dan juga ini pastinya memberikan tantangan lagi nih kan, tantangan baru nih buat semua penggiat aktivitas apapun yang ada di dunia inilah, termasuklah di Perpustakaan Umum Bahagia Mendawai ini. Selama pandemi ini sendiri gitu, ini bagaimana cara Sinta dan teman-teman di perpustakaan itu tetap menggiatkan kegiatan di perpustakaan, sedangkan dengan keterbatasan
sekarang ada harus protokol kesehatan, harus apa bagaimana. Ini kan jadi tantangan lagi nih, literasi baru lagi nih buat warga setempat dan adik-adik gitu. Tapi gimana kegiatannya tetap berjalan gitu? Oh, kalau untuk perpustakaan sendiri itu tadi Bang memberikan inovasi kayak pojok literasi, gerobak baca. Nah, disitulah kami kan kalau misalnya pandemi ini kan tidak boleh berkerumunan, tidak boleh pokok melanggar aturan dari protokol kesehatan lah ya Bang. Jadi kami membuat satu inovasi yang kayak pojok literasi tadi. Jadi kami menempatkan buku-buku agar warga tuh tidak hanya di perpustakaan. Kalau perpustakaan kan ruangan pertama itu kan agak kecil. Ya, jadi takutnya mereka masyarakat itu berkerumunan di situ. Jadi kami berilah inovasi kayak itu pojok literasi, memberikan pojok-pojok tempat-tempat untuk buku itu bisa diakses masyarakat, tidak hanya di perpustakaan, tempat lain juga ada gitu. Nah, juga gerobak baca kami memang membuat itu supaya bisa menjangkau masyarakat di luar tuh Bang. Nah, jadi memang itu sih kenapa kami membuat gerobak baca pojok literasi tadi. Oh, berarti ini buat menghindari kerumunan gitu tadi lah ya. Nah, kalau untuk sekarang perpustakaan tutup dulu nih Bang, tutup karena PPKM kan Pontianak tutup. Tapi kalau untuk untuk masyarakat di Mendawai kami tetap membuka. Karena sebelumnya Sinta nih kami dari pengurus nih menutup semuanya, menutup akses dari Mendawai masyarakat Mendawai juga tidak boleh di perpustakaan. Tapi melihat dari keinginan mereka nih untuk membaca, keinginan mereka untuk ke perpustakaan nih, udahlah Sinta bilang ke pengurusan kita buka aja, tapi untuk orang luar kami tutup dulu. Kalau untuk masyarakat di Kampung Mendawai kami tetap buka gitu. Jadi serba salah juga nih ya kondisi sekarang ya. Tapi selama tadi mau berinovasi itu ada aja jalannya gitu. Yang paling penting kan akses literasi ini tetap sampai, karena gimana ya, karena ini kan juga seperti saya bilang tadi ya Tribuners, literasi ini kan hal yang juga krusial nih di saat sekarang. Kalau yang tadinya udah semangat, terus kita hentikan dulu dengan, kalau kita ngomong sekarang dengan sampai kapan nih kita nggak bisa tahu. Entah sampai kapan kalau kita sekalinya menghentikan sebuah kegiatan hanya karena misalnya ada keterbatasan akses lah tadi terkait dengan protokol kesehatan. Tapi kalau kita bisa berinovasi, kita buat kegiatan yang tetap dengan goals dan visinya kita untuk memberikan ruang literasi kepada masyarakat, tapi juga tetap menjaga protokol kan juga lebih baik gitu. Jadi akses tetap mereka buat baca tuh tetap ada gitu. Karena ngomong soal pandemi ini sulit gitu kayaknya. Sempat ini nggak sih di awal-awal mungkin agak kaget gitu. Kita harus ngapa nih kawan-kawan selama pandemi ini biar, karena kan juga ini kan selain Sinta kan juga ada beberapa tim lainnya juga harus menjaga perpus segala macam. Bagaimana akhirnya bisa menemukan jalan keluar tadi tuh di awal-awal pandemi ini, sempat ngerasa kayak ini bakalan sulit nggak sih gitu? Kalau untuk mulai pandemi itu enggak sih Bang, enggak. Kami tetap berjalan dengan tetap lancar, tenang, ya? tetap tenang. Yang kami yang sekarang nih PPKM nih, kan di sana juga zona merah kan. Jadi bingung nih mau ngasih mau buka atau enggak, tapi semangat masyarakat untuk belajar, untuk membaca itu sangat-sangat memang harus kita buka perpustakaan. Jadi kan kalau misalnya kita enggak tutup, maaf pula kan. Di sana di perpustakaan tuh juga mahasiswa ada di sana Bang, mahasiswa penelitian di sana ada sekitar 4 orang penelitian di sana. Nah, jadi kan kalau kita enggak buka, dari kami enggak buka, jadi kasihan juga kan Bang. Nah, jadi itulah dari itu. Selama masih dijaga protokol kesehatan. Ya, selama protokol kesehatan. Semenjak PPKM ini Bang, PPKM ini agak-agak gimana ya. Jadi bagaimana nih kami memberikan inovasi lah tadi itu kan, memberikan bagaimana untuk meningkatkan lagi potensi yang ada situ sih Bang. Jadi kembali lagi ya Tribuners, jangan dijadikan pandemi ini sebagai alasan. Kita harus mencari jalan keluar untuk keberlangsungan kegiatan-kegiatan atau hal-hal positif yang sudah selama ini kita lakukan. Jangan sampai terhenti hanya karena alasannya pandemi. Walaupun memang kita harus juga fokus pada kesehatan, tapi kalau misalnya memang ini juga berdampak positif kepada orang lain, kan juga energi positif itu kan memberikan, kata orang nih imunnya jadi bagus gitu kan. Nah, tetaplah
mencari solusi. Jadi kita tidak fokus pada kelemahan tadi. Ya, betul. Yang penting kita Gitu. tidak melibatkan kerumunan. Iya. Ya, betul. Yang penting tetapkan protokol kesehatannya. Ya. Nah, udah ngomong panjang lebar. Tadi ini saya lupa bertanya, gimana warga di sana itu mengakses buku? Apakah harus menyewa? Apakah harus ada yang ada bentuknya mendaftarkan diri sebagai anggota dari perpustakaan itu, atau seperti apa nih Kak buat dapatkan akses bukunya nih? Kalau untuk mengakses buku itu kami mengadakan pembukaan anggota, Bang. Anggota. Jadi masyarakat daftar dulu, dibuatkan kartu anggota baru bisa minjam buku. Kayak perpustakaan Pada umumnya lah ya. pada umumnya lah. Tapi Jadi, untuk mungkin biayanya? kok biayanya enggak ada kami, Bang. Tapi kalau untuk masyarakat di luar kami beri biaya sekitar 5.000 untuk biaya laminating tuh, Bang. Biaya laminating. Kalau untuk masyarakat di Mandawai kami tidak dipungut biaya. Oh. Emang kalau warga dari luar berarti menunjukkan identitas, berarti Iya, kartu identitas. Nah, itu ya buat para Tribuners yang mungkin pengen main ke Kampung Mandawai ini, terus pengen juga mampir ke perpustakaan, enggak masalah. Bawa aja KTP beserta uang senilai Rp5.000. Ini juga biaya administrasi aja gitu. Sisanya nanti bisa digunakan untuk minjam buku gitu. Itu ada batas waktunya enggak? Kalau perpustakaan biasa 3 hari. Berapa lama gitu kalau buat minjam buku di sana? Kalau kami juga 5 hari, Bang. 5 hari ya? 5 hari boleh yang pinjam bukunya itu boleh 2 buku. Maksimal 2 buku. 2 buku, ya. Ya, jangan pakai pola-pola sekolah ya, kawan-kawan Tribuners. Niatnya minjamnya 3 hari, balikannya 3 minggu. Nah, jangan. Kasihan kan kamu gantian nih kawan-kawan yang lain nih. Kalau kita ngomong tentang perpustakaan lagi nih, aduh perpustakaan luar biasa nih. Tadi sempat disinggung mengikuti kompetisi. Nah, tapi belum kita gali kompetisinya apa, menang enggak, kalau menang penghargaannya seperti apa. Ini coba silakan Kak Sinta ceritakan nih dari perpustakaan Bahagia Mandawai ini. Kalau dari perpustakaan untuk sekarang mengikuti lomba yang dari Bang, lomba perpustakaan umum di tingkat provinsi. Nah, ada lombanya ya? Insya Allah hari Jumat, Bang. Hari Jumat kami di tim provinsi itu datang untuk menilai. Oke. Nah, menilai keadaan sesuai enggak standar dari perpustakaannya gitu. Oke. Banyak lagi tuh, Bang, banyak lagi penilaian yang perpustakaan lakukan itu. Oke, semoga semoga penilaiannya memberikan hasil yang terbaik. Amin. Ya dari hasil teman-teman. Tapi kalau untuk penghargaan, apakah sebelumnya sempat dapat, misalnya kayak sempat dikunjungi oleh siapa, atau misalnya ini cerita perpustakaan Bahagia Mandawai ini sempat diceritakan nggak oleh Sinta? Kayak tadi kan sempat ke dinas perpustakaan, itu mungkin apresiasi seperti apa yang diterima gitu dari perpustakaan ini? Kalau kami di perpustakaan, kalau dari pemerintah alhamdulillah udah sering deh, Bang. Apalagi Pak Wali Kota. Pak Wali Kota itu udah sering ke perpustakaan kan, dan mendukung inovasi yang gerobak baca tuh, Bang. Itu sangat mendukung, sangat berapresiasi supaya perpustakaan ini lebih maju lagi itu. Oke. Jadi penghargaannya adalah dengan diterima ya? Ya, dengan diterima dan didukung penuh oleh pemerintahan Kota Pontianak, dan juga dinas-dinas terkait dengan. Ya. Jadi tidak adalah istilahnya kesulitan dalam birokrasi gitu kan. Jadi ya namanya hal baik ya Tribuners ya. Jadi kita tuh jangan takut gitu untuk melakukan hal-hal setiap masalah itu pasti punya solusinya. Tapi yang kita cari adalah solusi yang paling baik gitu. Solusi yang tidak hanya menguntungkan satu pihak, tapi ini adalah solusi yang bisa benar-benar memberikan jalan keluar atau juga menjadi pilihan yang lain gitu, pilihan yang pastinya tidak merugikan orang lain, apalagi sampai menyakiti orang lain. Gitu, kalau kita mau berbuat baik itu berbuat baiklah, ada jalannya. Jangan ditunda-tunda kalau perlu, dan juga jangan dikalahkan oleh tantangan-tantangan yang sebenarnya bisa kita kalahkan. Bisa kan? Kita punya kemauan dan tekad yang kuat itu, pasti bisa. Tuh, karena Kak Sinta ada membuktikan. Enggak cuma karena saya masih highlight 20 buku di awal. Karena judulnya perpustakaan. Saya pikir Kak Sinta nih datang nih, saya ada banyak buku di sini. Ada 300 kayaknya, saya enggak tahu nih mau baca lagi. Saya mau banyak perpustakaan 20 bukunya. Iya, 20. Masyarakat pun kurang terima. Wah. Luar biasa tuh ya. Mau ngapa nih, tapi yang namanya tadi itu ketekunan, konsistensi, adanya niatan yang baik tuh pasti akan membawa
kita semua tuh kehasil yang insya Allah seperti sekarang perpustakaan Bahagia Mendawai diterima. Nggak, karena tidak semudah itu loh. Iya, betul. Saya yakin pasti tidak semudah itu sampai akhirnya bisa sekarang Pak Wali dan lumayan sering berkunjung kan tidak semudah itu untuk sampai akhirnya perpustakaan ini sampai ke apa ya sampai di hati beliau itu kan pasti melewati proses-proses kan kayak Iya, gitu betul. kan. Sampai sekarang akhirnya dia udah tahu nih di Mendawai Ada perpustakaan. dan itu juga akhirnya untuk secara lingkungan berdampak juga kan, berarti masyarakatnya punya apa ya, punya kemauan membaca. Iya, Kalau udah punya kemauan membaca, berarti nanti pasti untuk pendidikannya jauh lebih baik kayak Iya. gitu. Sempat ada ngerasa kayak terharu gitu nggak sih Kak, sampai di titik ini tuh kayak karena ini kan prosesnya yang luar biasa ya. Dibangun dari 2015 tidak terlalu aktif, 2019 mulai aktif. Pandemi Iya. tetap bertahan sampai dengan pertengahan 2021. Apalah yang dirasakan sampai sekarang nih gitu? Harunya ada lah ya Bang, pastinya kan membuat masyarakat udah bisa menerima kami, udah bisa memberikan kami semangat juga untuk melanjuti perpustakaan ini kan. Jadi memang kalau kami di pengurus tuh Bang, ada setiap bulan tuh kami melakukan evaluasi. Jadi apa sih kekurangan kita, apa sih yang kita dapat. Nah, itu suka dukanya tuh Bang. Jadi kalau misalnya ada kendala, mulai dia tuh haru apa kan. Dan melihat hasil yang sekarang nih kan, alhamdulillah perpustakaan bisa diterima ya Bang. Nah, itu sangat-sangat terharu banget lah kami kan, udah sampai di titik ini gitu kan. Apalagi sekarang pandemi, tapi kami masih tetap berjalan. Nah, itu sih Bang. Haru-harunya. Semangatnya yang luar Ya, biasa gitu ya. Dan ini sekarang pun lagi demi ini ya, demi selalu meningkatkan apa ya, kapasitas, ikutlah penghargaan ini. Sedang mengikuti proses lomba lah, kompetisi istilahnya gitu. Persiapannya dari awal sampai sekarang udah sejauh mana nih? Kalau persiapan untuk sekarang kami melihat yang tahun lalu ya Bang. Tahun lalu kan kami juga mengikuti lomba provinsi, tapi terkalahkan oleh Sambas. Ya, Sambas juara 1, masuk nasional, kami juara 2. Jadi kami tuh juara 2? Juara 2. Dikit lagi tuh. Jadi sekarang tuh melihatnya apa sih kekurangan kami di tahun yang lalu, sekarang kami lengkapi gitu. Berarti ini sudah benar-benar, kalau yang di pertama udah 100, ini udah 200-300%. Amin ya, semoga nanti hasilnya luar biasa gitu, yang sesuai lah dengan yang udah diusahakan sama teman-teman sendiri ya. Namanya kalau kita lomba nih kan, menang kalah itu adalah bonusnya, tapi prosesnya itu yang paling utama gitu. Nah, ngomong tentang proses lagi, boleh ceritakan, pilih nih satu cerita, 2 cerita nih. Yang satunya yang mungkin yang paling berkesan, mungkin yang paling berkesan suka dukanya lah. Yang paling kesannya yang mungkin yang paling mengharukan, satunya lagi yang mungkin yang paling luar biasa menyenangkan gitu semenjak menjalani perpustakaan ini. Kak Sinta dan teman-teman lah. Kalau dari Sinta sendiri ini lebih ke pengurus ya Bang, pengurus. Jadi pengurus kan rata-rata remaja tuh Bang. Nah, jadi untuk membuat mereka bersemangat dan memberikan memberikan dampak lah kepada masyarakat, itu sangat-sangat tantangan lah bagi Sinta kan. Apalagi mereka remaja yang kadang malas nak ngerjakan ini, nak ngerjakan itu, itu tantangan bagi Sinta. Dan haru kesal Sinta tuh kalau di masyarakat tuh ya, perpustakaan sendiri itu bisa diterima oleh masyarakat. Dan sampai sekarang masyarakat tuh kalau ada apa-apa tentang perpustakaan ikut bergotong royong. Dalam saat waktu pembangunan pindahan perpustakaan kan, itu masyarakat tuh sangat bergotong royong. Kan kalau misalnya perpustakaan ini kan ada di tepian sungai itu Bang. Jadi untuk lebih keamanan perpustakaan itu, warga itu membuat kayak keamanan lah gitu, kayak pagar gitu Bang. Nah, itu masyarakat tuh sangat-sangat membantu, sangat-sangat mendukung tentang perpustakaan. Itu sih harus kesannya Sinta di situ. Jadi tuh sekarang tuh udah semangat masyarakat untuk membangun literasi, bukan hanya dari kami pengurus, masyarakat juga kepengen. Nah, itu sih Bang harus kesannya kami
di situ. Oke, luar biasa. Nih sebelum pertanyaan penutup nih, dari lingkungan Sinta sendiri bagaimana nih melihat Sinta berkegiatan untuk perpustakaan Bahagia Mendawa ini sedari awal, dari keluarga, teman-teman, kan pasti kan juga ini kan tidak cuma sekedar ide saja yang tercurahkan kan, tapi waktu, Ya, energi, apa ya, banyak lah yang bagaimana lingkungan Sinta secara pribadi melihat proses nih yang udah Sinta lakukan Haru lah. Kalau dari keluarga awalnya itu ya ngapa ikut ini kan, ngapa menolak lah kan, harus fokus ke kuliah. Tapi Sinta lebih lebih tekan lagi kalau kita di sini kita niatnya menolong, insya Allah dilancarkanlah setiap perjalanan. Dan untuk sekarang ini tantangan Sinta nih ke keluarga disuruh melepaskan semua kegiatan ya bang, kayak di perpustakaan kan lepas ya dibilang, tanpa sepengetahuan nih dengan keluarga kita tetap lanjut karena Sinta melihat potensi literasi di masyarakat itu ada, selalu ada yang dikorbankan ya. Harus ada korban juga. Sekarang kan Sinta lagi skripsi kan juga bang, itu semangat bisa insya Allah ya, jalan ya betul, pasti Allah akan mudah ya. Pasti istilahnya tuh kalau kata zaman sekarang nih udah nih semesta mendukung. Semoga ini menjadi apa ya, jalan buat Sinta mencapailah goals atau cita-cita yang lebih besar lagi sekarang, karena nggak ada lah istilahnya menurut saya nggak ada banyak hal yang berarti yang bisa dilakukan, tapi ketika kita bisa memberikan kontribusi buat masyarakat dan itu bermanfaat. Ya, itu betul. karena dampaknya tidak hanya kepada kita tapi berbalik juga kepada orang-orang yang kita bantu gitu, dan melihat mereka jadi pribadi yang lebih baik, ya, menjadi lingkungan yang jauh lebih baik, itu nggak bisa kita utarakan dengan kata-kata. Dan mungkin buat sekarang buat beberapa orang ini hal yang sangat menguras tenaga, menguras waktu, tapi ketika kita tahu kita senang, ya, betul. ini hal-hal yang nggak bisa kita jelaskan dengan kata-kata sebenarnya. Sulit kan? Sulit. Oke, sekarang di titik sekarang udah luar biasa sekali. Tinggal kita sama-sama berdoa semoga pandemi cepat selesai, sehingga inovasi ataupun potensi yang bisa digali lagi di Kampung Mendawa ya, Kampung Caping Mendawa bisa lebih maksimal lagi lewat perpustakaan Bahagia Mendawa ini. Dan terima kasih buat Sinta udah mampir berbincang spesial di Solusi 13, menjadi salah satu solusi ketiga. Wah, ini kita udah berjalan 3 hari. Ini adalah salah satu solusi. Wah, di hari ini pertama kita bicara tentang lingkungan, kita ada solusi tentang betapa pentingnya menjaga mangrove. Kemarin kita bicara dengan dokter relawan juga yang mengurus pasien COVID. Bagaimana semangatnya nakes yang kita dapatkan. Inspirasinya kali ini dari seorang Sinta remaja yang juga berjuang untuk menyelesaikan kuliah, tapi juga berjuang juga untuk memperbaiki sebuah lingkungan untuk menjadi lingkungan yang jauh lebih sadar terhadap literasi. Jadi apa sih yang ingin Sinta sampaikan nih kepada Tribuners? Karena ini luar biasa sekali ceritanya nih. Jadi semoga apa yang dari Sinta lakukan ini bisa menjadi inspirasi kepada Tribuners yang menyaksikan. Tapi dari Sinta sendiri apa yang ingin Sinta sampaikan? Kalau dari Sinta ya bang, tetap semangat, tetap maju, walaupun di sekeliling kita nih pihak keluarga tidak mendukung, ya kita tetap insya Allah ada jalan lah untuk menuju kesuksesan itu, untuk menuju mimpi-mimpi yang memang kita inginkan gitu, ada jalannya nanti. Terus untuk pemuda seperti kita, anak muda nih kan, yuk kita bergerak, kita tidak bisa diam berdiri melihat keadaan sekarang, situasi sekarang pandemi, apalagi di pendidikan itu sangat-sangat kurang. Ya sekarang kita anak muda, ayo bergerak gitu loh. Oke, bergerak dan beraksi. Ya betul. Wah, kita tidak hanya cukup bersuara sekarang, ya, betul. Kita harus bergerak dan memberikan aksi-aksi nyata. Aksi-aksi nyata. Dari hal-hal kecil. Betul, mulai dari 20 buku. Dari 20 buku. Dari 20 buku dan dari niatan yang baik, ya, berproses dengan adanya peningkatan kapasitas masyarakat. Ruang bacanya, ruang literasinya tidak hanya ada 2 gedung. Ya. Inovasinya bertambah. Dan selalu akan bertambah dan menjadi lebih baik ke depannya. Semoga ke depannya
perpustakaan Bahagia Menari ini menjadi tidak hanya satu di Kota Pontianak, tapi banyak sekali ya, perpustakaan umum yang memang didirikan atas dasar kekhawatiran akan pentingnya literasi, dan ini digalakan oleh pemuda Ya, di betul, Kota Pontianak. betul. Amin. Amin. Sekali lagi terima kasih Sama-sama. Sinta sudah Terima kasih mampir juga, Bang. di Berbincang Spesial kita di Sulawesi 13 kali ini. Semoga kedepannya kita bisa ngobrol-ngobrol lagi, diundang lagi dengan segala cerita-cerita yang baru. Dan pandemi sudah selesai. Amin. Dan yang pastinya untuk Sinta secara pribadi, semoga proses-proses yang sedang dilakukan pribadi maupun itu tentang perpustakaan juga berjalan lancar, dimudahkan, dan selalu sehat. Amin. Baiklah Tribuners, sekian Berbincang Spesial Sulawesi 13 yang didukung oleh PLN Kalbar, Aksiata, dan juga Epson kali untuk edisi pendidikan kali ini. Jangan lupa saksikan Berbincang Spesial Sulawesi 13 hingga 2 minggu ke depan, karena banyak sekali cerita-cerita inspiratif dari tokoh-tokoh inspiratif dari berbagai sektor yang akan kami tawarkan dan yang juga akan kami saksikan bersama dengan para Tribuners dalam rangka merayakan hari ulang tahun Tribun yang ke-13. Selamat sore dan sampai jumpa. PLN Kalimantan Barat terus berinovasi untuk mengimplementasikan program transformasi Customer Focus. Salah satunya adalah dengan menghadirkan Listrikku di Kalimantan Barat. Listrikku ini juga merupakan salah satu program Beyond KWH, yaitu peningkatan pendapatan dari New Revenue Stream. Di Kalimantan Barat, Go Live Listrikku serentak dilaksanakan pada bulan Juni 2021 di 4 unit pelaksanaan, yaitu UP3 Pontianak, UP3 Singkawang, UP3 Ketapang, dan UP3 Sangkau. Elektrizen, tahukah Anda? PLN hanya memiliki kewenangan menangani instalasi listrik hanya sampai kWh meter. Jadi, jika terjadi gangguan instalasi listrik pada rumah Anda, maka itu menjadi tanggung jawab pelanggan. Dengan layanan Listrikku, diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Kalimantan Barat dalam menangani permasalahan listrik milik Anda. Pelanggan dapat dengan mudah mendapatkan layanan perbaikan instalasi listrik hanya melalui smartphone. Melalui aplikasi Listrikku, pelanggan dapat melaporkan gangguan instalasi listrik di rumah. Petugas call center Listrikku akan menerima pengaduan pelanggan di dashboard Listrikku dan memberikan work order kepada petugas teknik. Petugas Listrikku akan langsung menuju lokasi gangguan dengan segera ketika mendapatkan notifikasi dari laporan Anda. Setelah tiba pada alamat pelanggan, petugas Listrikku akan mengkonfirmasi work order yang telah dipesan pelanggan. Petugas Listrikku akan melakukan perbaikan instalasi rumah pelanggan sesuai dengan yang terinput pada aplikasi Listrikku. Harga yang dibayar sesuai dengan yang ada pada aplikasi. Garansi kualitas pekerjaan diberikan 1 minggu setelah waktu pengerjaan dibuat. Selain itu, Listrikku memiliki berbagai layanan yang akan mempermudah pelanggan, antara lain layanan konsultasi pemeriksaan listrik, QSLO, layanan Listrikku Premium untuk pelanggan bisnis dan industri. Yuk, tunggu apa lagi? Akses Listrikku hanya di aplikasi PLN Mobile. Listrikku, solusi cepat dan berkualitas dalam menangani gangguan instalasi listrik di rumah Anda. Sustainability. It can be a bit of a balancing act, but we all want to play our part. At Epson, we know business comes down to numbers, to performance and productivity. So, how can you get the best of both worlds? We focus on the details that make a world of difference. From heat-free technology that reduces energy usage, to revolutionary processes that transform recycling. We're committed to developing sustainable technology that makes business sense. So you can reduce energy consumption, cut down on replacement parts, and boost your productivity all at the same time. Be cool. Switch to Epson's sustainable technology.